Kita perlu memohon rahmat-Nya setiap hari, seraya meminta Yesus membuka hati kita yang dingin, yang suam-suam kuku dan dangkal. Inti dari seruan Paus Fransiskus ini, saudara-saudari, adalah setiap murid Yesus diutus untuk menjadi pembagi dan penerus kasih Yesus, supaya sebanyak mungkin orang mengalami sukacita kasih, karena kasih Yesus yang tidak lain adalah kasih yang dari Allah Bapanya. Mari saudara-saudari, kita camkan, kita ingat, dan kita lakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mengawali perayaan Ekaristi pagi ini. Kita mohon kerahiman Allah atas semua kekurangan, kesalahan dan dosa kita, terlebih ketidakmampuan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana yang Yesus minta dari setiap murid-Nya. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memanggil orang-orang yang Engkau kehendaki untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putra-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama, dengan rela memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi kasih dan berkat kepada mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudaramu di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka.
Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap, ya Tuhan, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan kemauan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain."
Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan adalah pengalaman indah dan membahagiakan. Kita termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun dengan mengalami kasih Tuhan Yesus, Yesus tidak ingin kita menjadi orang-orang egois yang mementingkan diri sendiri, yang tidak mau peduli terhadap orang lain, yang ingin menikmati kasih Tuhan hanya untuk diri sendiri. Itulah sebabnya Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tentang perintah kasih ini, saudara-saudari, Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, pada nomor 264 mengatakan demikian. Jika kita tidak merasakan keinginan kuat untuk membagikan kasih Yesus itu, untuk saling mengasihi, kita perlu berdoa lebih tekun, sehingga Dia akan sekali lagi menyentuh hati kita. Kita perlu memohon rahmat-Nya setiap hari, seraya meminta Yesus membuka hati kita yang dingin, yang suam-suam kuku dan dangkal. Inti dari seruan Paus Fransiskus ini, saudara-saudari, adalah setiap murid Yesus diutus untuk menjadi pembagi dan penerus kasih Yesus, supaya sebanyak mungkin orang mengalami sukacita kasih karena kasih Yesus yang tidak lain adalah kasih yang dari Allah Bapanya. Mari saudara-saudari, kita camkan, kita ingat, dan kita lakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mengalami kehadiran-Mu melalui Ekaristi Sakramen Cinta Kasih ini. Semoga kami mampu membagikan kegembiraan iman ini dengan menjadi saksi-saksi cinta kasih dimanapun kami berada, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.